Salam online Sikikan, kembali lagi di channel ini Amalm. Kali ini kita akan kembali membahas story PGR chapter 13, yang sekarang sudah masuk part 3. Di sini mengungkapkan soal informasi tentang jaringan Ascension dan masa lalu Lucia saat berada di Grey Raven yang lama. Dan juga karena durasi video yang cukup panjang. Seperti yang saya lakukan pada video-video sebelumnya, saya akan bagi tiap bab pada chapter tersebut, dan akan taruh link tiap bab di kolom komentar dan deskripsi. Yah, tanpa basa-basi lagi, ayo kita masuk ke chapter 13 part 3. Dan untuk para Sikikan jangan lupa like-nya, dan ayo kita masuk ke story. Chapter 13, Kenaikan Palsu, Pendamping Bayangan. Grey Raven dan yang lain sedang dikejar oleh Red Tide, lalu bayangan gedung muncul di hadapan mereka. Bridget memacu kendaraan di jalan yang berkelok-kelok. Meski sudah terbiasa menaiki kapal angkut ke Babilonia, kecepatan kendaraan dan guncangan hebat tak tertahankan. Dan mereka sampai di pos SF, lalu prajurit melapor kondisi pada Bridget, situasi dan kondisi aman, mereka siap untuk berangkat. Saat turun mobil, Sikikan pucat, yah ternyata Sikikan mabok guys. Lupa minum antimo kayaknya. Bridget bertanya, kenapa kamu berkeringat? Yah masih aman kok. Lalu Bridget memberikan hasil survei SF di wilayah tersebut. Mereka menemukan sesuatu yang sangat menarik. Atau mungkin inilah target yang selama ini kita cari. Namun dengan peralatan dan kemampuan mereka, SF tidak dapat melacaknya dengan lebih akurat. Dan untungnya Red Tide tidak menyebar sejauh ini, dan Bridget menyerahkan penyelidikan lebih lanjut pada Grey Raven. Sementara SF akan bertanggung jawab untuk membersihkan corrupted di sekitar untuk memastikan penyelidikan aman. Berdasarkan hasil survei GPR dari Bridget, dengan membandingkan data koordinat yang ditinggalkan Huaxu beserta cakupan, target kita seharusnya berada di kota terlantar yang berjarak kurang dari 2 km dari sini. Lalu Lee menampilkan tampilan radar dan data topografi di layar holo, kota 075. Catatan menunjukkan bahwa 600.000 penduduk harus mengungsi selama era pasca pandemi setelah kegagalan filter pemurnian pusat. Sejak itu pun kota tersebut ditinggalkan, dan Sikikan tidak menyangka, ada sebuah gua besar di bawah kota. Namun sebenarnya itu adalah benteng bawah tanah militer yang didirikan jika terjadi perang nuklir. Dengan bangunan-bangunan di permukaan tanah digunakan sebagai garis depan. Ya, sejak awal memang tidak pernah ada penduduk di sini. Isi laporan resmi itu hanya dipalsukan, bukan karena ditinggalkan, tapi memang tidak pernah ditempati, dan mereka mungkin tidak menyangka, benteng bawah tanah yang dibangun sebagai respon terhadap perang, malah menjadi sarang penyebaran virus punishing. Namun informasi yang diperoleh melalui pencitraan terlalu sedikit untuk menentukan skala gua tersebut. Skalanya masih cukup masif. Lalu Sikikan meminta Liv bisakah memastikan koordinat pintu masuknya? Mencoba mensurvei rute potensial, tapi Liv menerima interferensi elektromagnetik yang kuat. Yah, bagaimanapun itu dirancang sebagai tempat perlindungan militer. Lee pun tidak akan terkejut jika mereka memasang anti pengintaian. Kita berspekulasi bahwa itu kemungkinan besar adalah markas Ascendance. Jadi kita harus bersiap sepenuhnya untuk menyusup ke rumah musuh. Namun sejauh ini kita belum mendeteksi aktivitas Ascendant atau apapun yang dapat mengungkap keberadaan mereka. Jika koordinat Huaxu benar-benar mengarahkan kita ke sana, kami masih harus mewaspadai bahwa itu jebakan. Meskipun demikian, memulihkan data sepadan dengan risikonya, namun kita masih harus menemukan pintu masuk itu. Melihat ke arah yang ditunjuk Liv, Sikikan melihat gedung-gedung tinggi dan bobrok, tapi kemudian melihat residu aneh di tanah yang mirip dengan Red Tide. Yah, itu tanda-tanda yang ditinggalkan Red Tide. Tapi kita tahu Red Tide belum sampai ke sini. Sepertinya kita ada salah perhitungan. Dilihat dari tampilan, tampaknya Red Tide telah lewat di sini. Dari residu ini berarti kita bisa mengikutinya. Lagi pula hanya ini satu-satunya petunjuk yang kita miliki, dan Sikikan meminta Liv untuk konfirmasikan perluasan Red Tide. Mengikuti sisa-sisa Red Tide hingga ke selatan kota, yang akhirnya berhenti di depan sebuah pusat perbelanjaan besar. Melihat melalui jendela yang pecah, Sikikan melihat mall itu kosong. Dan lebih anehnya lagi, mall ini sangat kosong. Tidak ada rak, tidak ada fasilitas hiburan, dan tidak ada bekas penjarahan. Yang ada hanyalah sisa-sisa Red Tide.
Melihat dari kondisi sepertinya residu Red Tide dimulai di sini, disimpan di satu tempat hingga menyebar di bawah tanah melalui sistem distribusi air sebelum keluar ke permukaan tanah. Bagi orang-orang di permukaan, hal itu pasti seperti air pasang yang datang dari sumber yang tidak diketahui, dan Lee menyimpulkan tempat ini adalah salah satu sumber Red Tide, ya berarti gak cuma satu guys. Baiklah ayo kita periksa di bawah tanah. Kita semua menuruni tangga menuju ke garasi parkir bobrok 2 tingkat di bawah mall. Indikator darurat masih menyala, mengarah ke pojok garasi seperti pemandu senyap, dan kita menemukan pintu. Seperti pintu masuk biasa ke tempat perlindungan bom, tapi kita memerlukan otorisasi khusus untuk membuka kuncinya. Tapi sepertinya ini bukan shutter biasa, model seperti ini dapat dibuka dengan paksa. Lucia bilang inilah biaya yang Bridget katakan, gunakan dengan bijak, dia berkata begitu sebelum kita pergi. Ya udah mari kita selesaikan ini dan mendobrak pintu itu. Sikikan menerima peringatan Lucia dan menjauh hingga pintu terbuka perlahan. Saat pintu terbuka Sikikan melihat koridor perlindungan bom yang tampak biasa, memanjang hingga ke kegelapan yang tidak diketahui. Lalu bagaimana dengan konsentrasi punishing virus? Pembacaan menunjukkan bahwa konsentrasinya sama dengan permukaan, bahkan sedikit lebih rendah daripada di permukaan. Jika konsentrasinya berada pada level ini, seharusnya tidak ada masalah bagi Sikikan untuk masuk. Yah itu di luar dugaan, Lucia tidak tahu kenapa, tapi sepertinya mereka sudah menggelar karpet merah untuk kita, dan lift mendeteksi ledakan energi abnormal di bawah tanah, yang hanya sepersekian detik tapi sangat kuat. Reaksi ini mirip dengan makhluk hetero yang kita temui di reruntuhan kota, tapi tingkatannya benar-benar berbeda, menduga bahwa itu berasal dari makhluk hetero raksasa di bawah sana. Baiklah kita masuk, cek persediaan dan harus berhati-hati. Setelah berjalan menyusuri koridor selama hampir 10 menit, kita akhirnya sampai di sebuah ruangan yang mirip dengan pintu masuk tempat perlindungan bom. Mengikuti garis pandang Lucia, Sikikan melihat sekeliling dan terlihat ruangan yang penuh dengan tumpukan corrupted. Membedakan bagian corrupted, sementara bagian lainnya tampak sengaja dihancurkan. Di antara tumpukan tersebut, banyak sekali mayat konstruks, cairan vital yang mengering dan organisme punishing menggumpal bersama. Meskipun bau busuk terhalang oleh alat bantu pernapasan, Sikikan sepertinya masih bisa mencium bau debu dan pembusukan. Dilihat dari kode ID mereka, banyak di antaranya adalah konstruksi dari Babilonia. Ya mengapa mereka bisa berada di sini dengan jumlah banyak? Dan Sikikan meminta lift apakah mendeteksi adanya corrupted hidup? Memindai respons energi dalam jarak 500 meter. Beberapa corrupted terdeteksi, banyak yang tampak tidak aktif, tapi sayangnya cuma prank. Sebelum lift memberi peringatan, sesuatu menarik kaki Sikikan dari belakang, suara keras mengaum dari dalam tumpukan corrupted, dan tanpa ragu Sikikan mengangkat tangan dan menembak ke arah suara. Setelah bunyi jatuh, corrupted di tanah berhenti bergerak, dan lampu merah di antara sisa-sisa berkedip 2 kali sebelum kembali ke kegelapan. Tak lama Sikikan mendengar gesekan logam dari segala arah, dan menemukan lebih dari selusin tumpukan corrupted keluar dari reruntuhan. Dan mereka juga dilengkapi dengan mekanisme pertahanan. Jadi tanpa basa-basi Sikikan dan yang lain akan urus masalah ini dulu. Terheran dengan corrupted yang terlihat aneh, mereka mengelilingi sebuah tahta, seolah-olah mereka sedang melakukan ritual. Tak lama mereka menyadari kita. Kita menghajar mereka, setelah itu mencoba menangkap informasi tentang tahta dengan tombak Fos untuk analisis, tangkapan berhasil, dan memfilter informasi yang valid. Sementara itu ayo terus bergerak, kita perlu melintasi platform untuk bergerak lebih jauh ke dalam. Berjalan dan melihat konstruk dari Babilonia, mari kita ambil kembali shell memory mereka untuk mencari tahu apa yang terjadi. Sekarang kita harus memiliki data yang cukup untuk membuat ulang proyeksi tersebut, dan mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Menghabisi semua corrupted hingga bersih, lalu kita mulai menyelidiki sekeliling kita sekarang. Ruang bawah tanah yang luas terbentang di hadapan Sikikan dengan cahaya merah samar berkedip di semua tempat. Ini terlihat seperti fasilitas produksi. Sepertinya semua corrupted yang ada di sekitar kota diproduksi dari sini. Lalu Lucia terdiam, dia baru saja mendengar seorang corrupted menyebut namanya. Ya sirkuit saraf corrupted telah lama dihancurkan oleh virus. Mungkin Lucia hanya mendengar sesuatu, atau mungkin data yang dikumpulkan berisi kenangan dari konstruk Babilonia, yang kebetulan berisi data tentang Lucia. Ya bisa saja sih. Mengambil data dari penyimpanan memori para korupsi,
yang baru saja kita lawan dalam pertempuran dan menyaringnya untuk mencari informasi potensial, dan Lee terpikirkan sesuatu. Karena kita telah mencapai sumber Red Tide, kita tak perlu lagi mencari informasi seluruh kota. Kita hanya perlu menyaring data melalui tombak Foss untuk menemukan yang berguna saja. Dan seperti biasa, Lee selalu cermat dalam pemikiran masa depan. Ia dari tadi sudah mulai menganalisis data yang kita temukan di pertempuran. Ya emang encer sih Lee kalau soal gituan. Jelas itu lebih efisien, dan sebagian besar informasi di rak memori rusak. Kita tidak bisa selalu berhenti untuk melihat hal-hal ini. Ya untungnya kita mendapat bantuan tombak Foss. Kecepatan pengumpulan dan analisis data kita meningkat secara signifikan. Ya gua juga ngerasa kayak gitu sih. Lee mengarahkan layar holo ke arah sikikan dan menunjuk ke beberapa entry data memori yang ditandai. Ia mengambil sesuatu yang menarik dari informasi yang diambil. Video di layar holo diputar dengan kecepatan ganda dan kemudian berhenti di tempat yang ditandai Lee. Di dalam rekaman terlihat Rowland dan konstruk Babilonia. Rowland seperti sedang memancing amarah dan kebencian pada konstruk tersebut, berusaha membuat mind konstruk dipenuhi dengan dua hal itu sebagai awal penebusan. Rowland terus menghasutnya, dan jangan berharap untuk Babilonia mengirim tim penyelamat, karena hanya dia sendiri yang bisa menyelamatkan rekan-rekannya. Terus menghasut dan menawarkan pilihan di mana ia bisa mendapatkan kekuatan, tempat di mana dapat mewujudkan keinginan itu, dan akan membuat orang yang mengkhianatinya menderita kesakitan 100 kali lebih banyak daripada yang ia alami sekarang. Konstruk dengan kondisi yang sudah babak belur akibat pertempuran, mengulurkan tangannya, dan Rowland berdiri di atas batu yang dipenuhi cairan penting, di sebelah kawah saat dia perlahan berbicara dengan nada mengancam dengan senyuman. Rowland mengangkat tangannya seperti seorang konduktor yang hebat. Punishing virus membungkus ujung jarinya dan menyerang konstruk, memintanya untuk mengingat koordinat ini, emosi yang mendidih ini dalam mind. Semoga dia menjadi mercusuar yang membimbingmu dalam kelahiran kembali. Sejumlah besar mesin dan konstruk berkumpul di kaki Luna. Yah ini adalah kejadian pada awal chapter 3, para Corrupted memuja Luna bagaikan seorang dewi, berlutut dan memujanya. Karena Luna yang seorang agent, berharap Luna memberikan power Asnet pada mereka, dan Rowland menegaskan mereka perlu bukti kelayakan untuk menerima power Asnet. Yah pokoknya ini kejadian pada awal chapter 3. Arus merah di ujung jari Luna perlahan padam, dia melihat ke arah konstruk yang hancur di hadapannya dengan tatapan hangat, memberikan power Asnet pada konstruk itu agar ia menjadi seorang Ascendant. Konstruk tampak senang dan berterima kasih pada Luna, memberinya sujud hormat karena dengan itu ia bisa menghidupkan kembali kawan-kawannya. Tapi tiba-tiba, perubahan terjadi padanya, dan tingkat korupsi dengan cepat mencapai kritis. Alarm konstruk terus-menerus memperingatkan tingkat bahaya dari punishing virus. Matanya yang menginginkan kekuatan Ascendant, mulai kehilangan fokus sebelum berubah menjadi merah karena korupsi. Kematian bagi kemanusiaan, yah konstruk itu gagal, dan Luna dengan diam menyaksikan segala sesuatu yang terjadi di hadapannya. Lalu menurunkan pandangannya dan berjalan pergi. Kegagalan kesekian kalinya, Gabriel menyalahkan Rowland karena pemeriksaan awal dia cacat, tapi Rowland rasa kali ini tidak demikian. Bagaimanapun dia lulus ujian, apa yang terjadi setelah itu di luar kendali Rowland. Objek uji disaring oleh jaringan Ascension. Tetapi hanya Nona Luna yang dapat memberi mereka Ascension. Membuat Gabriel mempertanyakan penilaian Luna sebagai agent pada Rowland. Yah Rowland tak ada niatan untuk berkata seperti itu. Lalu Rowland mengangkat tangannya dan mundur dalam kekalahan, sambil diam-diam mengamati ekspresi Luna. Namun Luna tetap acuh, seolah argumen kedua orang itu tidak ada hubungannya dengan dia. Luna menatap proyeksi di hadapannya sambil merenung. Proyeksi tersebut menunjukkan Lucia yang berlutut di reruntuhan, sedang menopang dirinya dengan pedang. Dan Rowland berbicara pada Luna, bahkan jika kamu menjadi seorang Ascendant, tidak berarti kamu telah menjadi salah satu rekan mereka. Lalu Luna mengerutkan kening karena kasihan pada korupsi yang tidak berdaya di tanah. Lalu Rowland juga bilang bahkan jika kamu lulus tes Asnet, itu tidak berarti kamu bebas di rumah. Dan Luna mengabaikan konstruk yang kesakitan itu hingga mati, meminta Rowland untuk ikut dengannya sambil menatap proyeksi Lucia, dan bilang saatnya membawa Lucia untuk pulang. Dengan kata lain sisa-sisa semua Corrupted di sini hanyalah hasil kegagalan dari tes Asnet. Para korup haus akan kekuasaan dan berjuang demi kebaikan, namun berteriak kesakitan saat mereka kehilangan akal. Bahkan setelah pemutaran selesai, teriakan keras mereka masih bergema di telinga sikikan. Lalu Lucia tidak bisa membayangkan apa yang Luna lalui untuk menjadi Ascendant.
Lalu Sikikan meletakkan tangan di bahu Lucia. Liv mendekat dan dengan lembut memegang tangannya. Lalu Lucia mengerti, sekarang bukan waktunya memikirkan hal itu. Dan menanyakan Lee apakah ada hal lain mengenai informasi ini yang membuat ia khawatir? Yah, kalau dilihat dari informasi kita saat ini, proses Ascension mungkin terdiri dari 3 tahap. Korupsi virus, pengujian kualifikasi, lalu kenaikan dari agent. Hanya Luna yang merupakan agent yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan individu yang dirusak oleh punishing virus. Pertanyaannya adalah apakah Luna adalah satu-satunya agent? Lalu bagaimana dengan Ku dan Shome? Mereka jelas bukan bagian dari faksi Luna. Membuat pertanyaan besar siapa yang menjadikan mereka Ascendant. Namun menurut jumlah Ascendant di intel kita dan jumlah sisa reruntuhan di sini, kita dapat memperkirakan tingkat keberhasilan hanya 0,042%. Sepertinya tidak mudah untuk menjadi seorang Ascendant, jadi tidak heran Rowland berlarian mencari rekrutan baru dan mengirim mereka ke sini. Dan kita tidak tahu apakah masih ada lagi Ascendant yang belum ditemukan selain itu. Jika Asnet berulang kali menguji Ascendant, itu berarti Ascendant dapat kembali ke rusak kapan saja. Yah, kita tidak tahu persis apa yang dimaksud dengan ujian ini. Pokoknya sinkronkan data ini dengan Babilonia sekarang, dan mungkin Luna bersembunyi di sini. Jika kesimpulan itu benar, maka kita akan membutuhkan cadangan. Kota 075, area inti gua bawah tanah, peta holo di depan dengan jelas menunjukkan titik-titik merah bergerak di sekitar kota. Berdasarkan jarak mereka, terlihat jelas bahwa mereka sedang mendekat. Haruskah kita memusnahkan tamu tak diundang ini? Tidak perlu. Itu adalah Grey Raven dengan komandan mereka. Luna tahu itu, dan Gabriel menanyakan apakah tidak akan mengambil tindakan. Luna berbicara lalu berhenti di tengah kalimat. Tersenyum diam-diam dan menanyakan di mana Lamia. Dia tidak sedang menjalankan misi dan masih malas dalam pekerjaannya. Luna tak heran akan hal itu, dan karena tamu kita sudah sampai di depan pintu, tidak ada alasan untuk tidak menjamu mereka. Yah, Rowland akan memberi ucapan untuk tamu kita. Sementara itu Alpha diberi perintah oleh Luna untuk bawa Huaxu keluar dari sini, lalu Alpha dan Rowland melanjutkan ke arah yang berlawanan. Dan Luna kembali melihat ke peta holo. Sepertinya Luna masih menginginkan Lucia untuk bergabung dengan Ascendant. Kota 075, platform gua bawah tanah. Lee dan Lucia sedang menghitung sisa serum dan amunisi di platform masuk gua. Liv mencoba menyinkronkan informasi mereka dengan Babilonia, tapi ia terlihat tidak yakin. Yah, itu karena komunikasi terputus, ada blokade sinyal besar-besaran yang membuat kita tidak bisa mencapai komunikasi Babilonia. Namun tampaknya itu sudah terputus sejak kita memasuki ruang bawah tanah ini, mencoba memulihkan pun masih gagal. Dan akhirnya Lee menyarankan untuk aktifkan tautan komunikasi cadangan. Liv mencobanya dan berhasil terhubung dengan Murray. Walau frekuensinya agak buruk, tapi lebih baik daripada tidak sama sekali. Yah, Babilonia cukup panik karena kita lost kontak sekitar 20 menit. Dan saat komunikasi ini berlangsung sering mengalami delay karena blokade data di tempat ini yang kuat. Lalu Grey Raven pun memberitahu situasi sekarang. Murray terdiam beberapa saat setelah mendengarkan penjelasan lalu bernapas lega. Murray pasti sudah tahu, ada sesuatu yang menghalangi sinyal dalam skala besar. Kita harus mengandalkan tautan komunikasi cadangan. Dan bahkan sejujurnya Lee cukup terkejut karena kita bisa terhubung dalam situasi ini. Dan menurut informasi yang disinkronkan Liv di reruntuhan, ini adalah tempat penyimpanan kunci Huaxu. Lee mengangguk setuju dalam hal ini. Ada kemungkinan besar kita akan bentrok dengan Ascendant. Lalu Murray menyarankan untuk tidak terjun langsung tanpa informasi yang memadai dan koneksi yang baik. Akan sulit untuk memanggil bala bantuan jika terjadi keadaan darurat. Tapi Sikikan percaya pada Grey Raven. Ya, bagi Murray Sikikan lebih bisa diandalkan dari sebelumnya. Tidak mengherankan jika Lee mempercayai Sikikan lebih dari yang ditunjukkannya. Ia berkata sambil tersenyum. Lalu Lee membicarakan tentang detektor gravitasi yang Lee gunakan pada chapter 5. Lee akan menggunakannya untuk melacak rute kita dan melapisi rencana pabrik untuk membentuk peta topografi dan menyinkronkannya dengan Murray. Karena komunikasi cadangan memiliki jumlah bandwidth yang terbatas, Lee akan mengirimi Murray peta topografi baru setiap 5 menit sehingga ia dapat memantau rute kita dan tata letak tempat ini secara keseluruhan. Seperti sebelumnya, Murray dapat mengonfirmasi penerimaan pesan dengan mengirimkan masukan kepada Lee. Ya, berarti kalau begitu Murray akan menjadi pendukung misi ini mulai sekarang, dan perawatan frame pun selesai. Baiklah semua, sekarang ayo bergerak.
Gabriel mengkhawatirkan suatu hal akan mengaburkan penilaian Luna, namun Luna bilang ia sudah terlalu memikirkannya, dan Luna tampak tidak tertarik dengan topik tersebut. Dan Gabriel berharap dapat menghancurkan Grey Raven di sini, tapi kita tahu Luna punya tujuan khusus pada Lucia, dan Luna ingin memperlihatkannya pada Gabriel, karena bagi Luna ini adalah satu-satunya cara, agar Lucia benar-benar kembali padanya sebelum dia dikhianati oleh orang Babilonia lagi. Tapi Gabriel tahu Komandan Grey Raven yang sekarang atau si Kikan tak akan melakukan hal itu. Mempertanyakan itu pada Luna, atau apakah Luna memiliki ujian yang lain? Tapi Luna hanya terdiam. Namun setelah itu, Gabriel tiba-tiba merasakan tekanan yang menyesakkan, dan Luna pun tegaskan bahwa keputusannya tak perlu persetujuan darinya. Yah, Gabriel pun memberi hormat dan bilang ia hanya ingin memperbaiki segala ketidakpastian Luna. Alpha mencapai sisi lain area inti, tempat kunci Huaxu disimpan, merasakan kehadirannya. Huaxu terbangun dari keadaan diam. Luna meminta Alpha untuk mengeluarkan Huaxu dari sini, tapi sebelum itu, Alpha ingin mengkonfirmasi sesuatu dengan Huaxu. Jawaban Huaxu akan menentukan di mana ia akan berakhir. Memunculkan data pada battle dengan Aru, Huaxu khawatir dan tidak mengerti mengapa Alpha meminta informasi ini. Namun Alpha menyadari bahwa tindakan yang dilakukan terhadap Aru sesuatu yang tidak perlu, dan jelas itu seperti menyatakan perang. Bagi Alpha yang ia lakukan itu membuat Luna mengambil langkah yang gegabah. Karena Alpha tahu jika manusia terpecah belah itu bukan suatu ancaman bagi Ascendant, tapi yang dilakukannya jelas membawa ancaman dengan membuat manusia bersatu, dan membuang-buang waktu yang tidak penting. Membawa masalah ini ke rumah kami, dan sambil mengangkat katana, Alpha menanyakan di mana letak kesetiaan Huaxu, dan Huaxu menjawab, ia hanya seorang Ai, kekerasan dan ancaman yang menimpa manusia tidak ada arti baginya. Dari analisisnya terhadap kepribadian pemberi perintah, tindakan yang dilakukan selama pertempuran dengan Aru berada di luar norma yang ditetapkan. Bagus, kamu setia pada tuanmu, Alpha berkata seperti itu sambil mengambil pedang dan mengarahkannya ke Huaxu. Dan kami telah mendapatkan apa yang Ascendant inginkan dari Huaxu. Alpha benar-benar menyadari segala yang dilakukan Huaxu, dan dengan membawa Lucia ke sini, Alpha tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Lucia naif, lemah, mudah tertipu, sangat bersedia menjadi senjata orang lain, dan dia memiliki keberanian untuk bangga karenanya. Alpha ingin tahu apakah Huaxu masih berpegang pada keyakinannya ketika menemukan kebenaran, dan jika Lucia bersikeras mengambil jalan ini, Alpha akan menghentikan domino kesalahan ini untuk selamanya. Lalu Huaxu memberitahu Grey Raven telah mencapai pintu masuk platform, menuju ke area inti sesuai keinginan. Baiklah, ayo selesaikan misi terakhirmu, Huaxu. Fasilitas bawah tanah berbentuk cincin ini terdiri dari berbagai sektor yang melayani tujuan berbeda, termasuk kawasan hidup, kawasan persenjataan, dan kawasan industri. Semuanya dibangun mengelilingi area inti, dan berdasarkan cetak birunya, masing-masing terdiri dari jalur menuju ke area inti. Kita masuk melalui area B yang ditetapkan sebagai kawasan industri. Pusat bawah tanah di area inti bertanggung jawab atas semua operasi di fasilitas ini, termasuk listrik, produksi, pertahanan, dan pengumpulan sinyal. Itu artinya Huaxu mungkin berada di area inti. Lalu pertanyaannya sekarang bagaimana kita bisa mencapainya? Dan mengikuti pandangan Lucia, si Kikan menemukan kawasan industri di depan terhalang oleh berbagai platform. Masing-masing memerlukan pembukaan kunci jalur penghubung sebelum dapat mencapai jembatan yang membawa ke area inti. Mencoba mengaktifkan konsol operasi pada platform, tapi diperlukan identifikasi khusus untuk manajemen platform. Kita selalu mencoba melakukan dekripsi secara brute force, tetapi itu akan menghabiskan banyak waktu. Pesan Huaxu mungkin hanya omong kosong belaka. Namun pesan tersebut dikirim sesuai dengan panduan Babilonia mengenai permintaan penyelamatan pada frekuensi darurat, dan ini bukanlah suatu kebetulan. Jika pesan itu adalah petunjuk yang tersisa untuk kita, dan tidak disetujui oleh Luna, karena sudah lama tidak mendengar kabar dari Huaxu, berarti Luna telah mengetahui apa yang sedang terjadi. Kita kehabisan waktu, lalu Murray memiliki rencana. Jika kita menggunakan tombak Fos untuk memeriksa riwayat akses konsol operasi ini, mungkin kita dapat menemukan cara untuk membuka bagian tersebut. Namun Asimov tidak pernah menyebutkan bahwa ia mampu melakukan hal tersebut. Itu adalah fungsi terbatas yang hanya tersedia pada tingkat izin tertinggi. Tetapi, Murray akan membukanya untuk sementara. Grey Raven cukup terkejut karena dia mempunyai otoritas itu. Namun ini bukan waktunya untuk protokol,
Murray yakin Pak Hassen akan mengerti. Jadi kita serahkan pada Murray. Tidak pernah terpikir kita benar-benar dapat memulihkan riwayat akses panel kontrol. Lalu Murray berhasil memvisualisasikan penggunaan panel kontrol di masa lalu. Apakah itu membantu? Pakai nanya. Dan proyeksi dari Rowland muncul. Proyeksi itu seperti sedang mencari sesuatu, dan berbicara data biologis yang berasal dari punishing virus, lalu jalan diblokir, namun semua blokade tampaknya dibuat menggunakan metode yang sama, dan mudah untuk dipecahkan. Lalu tak lama bertemu dengan proyeksi Gabriel, berbicara jaringan Ascension adalah satu-satunya jalan keluar, dan menyadari kalau dia dibuntuti oleh Rowland. Singkat cerita mereka bertengkar soal kesetiaan pada jaringan Ascension. Sepertinya mereka berdua menyimpan rahasia satu sama lain. Memulai virtual dengan tombak Foss, terlihat Rowland kesulitan untuk berbicara saat dia memblokir serangan Gabriel. Melihat Gabriel telah menarik kembali sikapnya, Rowland menjadi seperti biasa lagi. Rowland berkata, kamu terlalu kaku untuk para wanita tahu. Lah siapa juga yang mau ama orang kaya Gabriel? Ya itu yang dipikir. Jelas Gabriel gak peduli soal gituan. Tapi apakah sama ketika itu Nona Luna kita tercinta? Oke serius guys, mereka saling curhat tentang individu masing-masing. Rowland juga tak membenci kepribadian seperti itu, dan membicarakan tentang jaringan Ascension yang tersesat. Itu sudah kewajiban bagi Ascendant untuk memperbaikinya. Kata-kata penasihat terpercaya, Luna pasti senang mengetahui betapa setianya Gabriel pada Asnet. Meski begitu, Luna tidak pernah melakukan apapun tanpa alasan, dan Rowland selalu percaya pada Luna. Lalu Gabriel bertanya di mana Rowland setelah apa yang terjadi di Aslam dan Venus Splash Park. Rowland bilang ia mencari mangsa baru seperti biasa, dan untuk menghilangkan sedikit keingintahuan ia selama ini. Apakah itu termasuk beroperasi tanpa izin Nona Luna? Yah, Rowland pun tak menyangkalnya. Gabriel tahu Rowland menyembunyikan sesuatu, sedikit menekan dia lalu Rowland mengeluarkan hard drive lama dari jaketnya, dan melemparkannya ke arah Gabriel, memperingatkannya bahwa ia tidak membuat cadangan. Lalu apa isinya? Rowland bilang tidak ada yang signifikan dibandingkan semua penelitian yang dilakukan Shome. Tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Luna tampaknya tidak terlalu senang dengan hasil Shome. Rowland ingin tahu apa yang sebenarnya dia incar. Dan jika apa yang dia cari bertentangan dengan cita-cita jaringan Ascension. Seketika Rowland terdiam sebelum menyelesaikan kalimat itu. Setelah mendengar apa yang dia katakan, Gabriel menoleh ke arahnya. Keheningan yang tidak nyaman di antara mereka menyebar dan memburuk. Terdiam lalu Rowland bertanya apa rencana Gabriel dengan inti yang kita punya. Ya jika Rowland ingin tahu dengan itu, Gabriel berbalik dan pergi meminta Rowland untuk ikut dengannya. Lumpur merah yang menyelimuti heterokor, menjangkau dan menyentuh kaki Gabriel saat dia berjalan melewatinya. Bertingkah kacau namun patuh, dalam kumpulan kekacauan berwarna merah darah ini, sesuatu mulai muncul, lalu runtuh, sebelum membentuk kembali dirinya menjadi bentuk baru. Terlihat bagus, jadi apa perbedaan antara orang ini dan hewan peliharaan kecil Gabriel? Ia terus membentuk kembali dirinya sendiri, dan heterokor yang Rowland tanyakan ada di dalam sana. Berbeda dengan rel heterozigote yang lebih rendah pada chapter 10, ini akan berkembang menjadi makhluk paling canggih yang pernah dijangkau oleh punishing virus. Apa yang Rowland lihat adalah ia mencari bentuk yang paling efisien dan ampuh. Hanya melalui kehancuran ia dapat terlahir kembali menjadi wadah yang lebih unggul, sama seperti Nona Luna. Visi besar kita menemui jalan buntu, dan Rowland benar tentang satu hal, Nona Luna tidak bertingkah seperti dirinya akhir-akhir ini. Dia sudah puas dengan status quo. Itu bukanlah perilaku agen terhormat dari jaringan Ascension. Bagi Ascendants, tetap bertahan tidak ada bedanya dengan kemunduran. Jalan itu hanya menuju penghancuran diri. Itulah sebabnya kita memerlukan seorang motivator. Sesuatu yang dapat menghidupkan kembali apresiasi terhadap misi besarnya. Dan dengan ini, kekuatan yang selama ini Gabriel cari, bentuk kekuatan paling murni, mungkin ada di dalam dirinya. Mungkin jika Gabriel mengikuti jalan ini, tidak lama lagi Gabriel akan menemukan jawaban yang ia cari. Kemudian Gabriel tidak melanjutkan pidato, matanya terpaku pada makhluk di depannya. Mengulangi siklus penipisan dan kelahiran kembali, karena penasaran, apakah Alpha mengetahui apa yang kamu lakukan? Dia akan melakukannya ketika waktunya tepat. Sekarang bukan perspektif dia yang masih terlalu dangkal, karena belum memahami apa sebenarnya arti jaringan Ascension.
Nona Luna tidak pernah menyampaikan pelajaran itu. Bagaimanapun itu adalah kakaknya yang telah lama hilang, menawarkan koneksi dengan dalih membebani. Terdengar seperti apa yang akan dilakukan Luna, namun statement itu tidak berguna, dan telah menggoyahkan keinginannya sebagai agen. Dia perlu dikoreksi. Tidak ada harga yang tidak akan Gabriel bayar untuk masa depan jaringan Ascension. Yah, Rowland senang melihat Gabriel yang gelisah. Yah, itu hal jarang terjadi. Yah, semua itu demi jaringan Ascension. Akhirnya mereka berdua bekerja sama, Rowland menjaga Alpha, dan Gabriel dengan Luna, berharap rencana mereka akan lancar. Dengan rekaman ini kita semua yakin, Red Tide ada hubungannya dengan Ascendance. Cara mereka mengeksploitasi heterokor dan makhluk hetero juga harusnya hasil karya mereka. Setelah menganalisis data dari pertempuran kita dan menemukan ciri-ciri biologis pada semua musuh, dari penampilan hingga tingkah lakunya, seolah-olah mereka meniru evolusi makhluk awal yang lahir di bumi. Jika kita menganggap Red Tide sebagai lautan di bumi yang masih muda, makhluk hetero akan menjadi spesies yang tumbuh di laut, meskipun kita tidak bisa memastikan waktu pasti kapan air pasang dan makhluk-makhluk itu muncul. Tampaknya hal itu terjadi setelah heterokor jatuh. Tingkat evolusi mereka, jika ini bukan niat pencipta mereka, melainkan kemauan mereka sendiri, maka mereka akan menjadi musuh yang jauh lebih buruk daripada Corrupted. Dan mungkin suatu hari nanti mereka dapat berpikir seperti manusia, dan hanya waktu yang akan menjawabnya. Tapi setidaknya laju evolusi mereka masih tertahan. Dan mungkin tanda makhluk hetero besar yang kita deteksi sebelumnya adalah kartu truf tersebut. Lee pikir kita telah menemukan di mana Ascendant menyembunyikan rahasia mereka. Makhluk yang dikembangkan Gabriel dalam tayangan ulang harus dihubungkan dengan makhluk hetero yang besar. Lee mulai merasa semuanya berjalan terlalu lancar. Biarpun itu jebakan, korban dari Red Tide sudah terlalu tinggi. Jika makhluk ini dibiarkan lepas, kita membutuhkan lebih banyak informasi yang konkret. Sudah tidak ada waktu untuk ragu. Lalu Gabriel sepertinya merencanakan sesuatu dengan Rowland di belakang Luna. Kita tidak tahu apa yang mereka tuju, dan tak ada cara untuk mengetahuinya dengan informasi yang ada. Namun yang jelas keduanya mulai mempertanyakan Luna, apakah mereka akan mengkhianatinya. Saat mendengar kata mengkhianati, Lucia terdiam, seperti ada sesuatu yang tertinggal di luar mindnya, tapi Lucia tidak dapat memahami apa itu. Namun ada kemarahan dan keputusasaan yang tidak dapat disangkal, asal-muasalnya keluar dari diri Lucia, seolah-olah dia juga pernah dikhianati tanpa perasaan oleh seseorang yang dia andalkan. Dan Sikikan ingatkan kembali, apapun yang terjadi, ingatlah, tidak masalah apa yang ingin Lucia lakukan, kami akan mendukung Lucia, sama seperti Lucia yang selalu memiliki kami. Lucia kembali berterima kasih, di sisi Lucia terdapat teman-teman yang akan selalu mendukungnya, dan Sikikan yang mempercayainya tanpa syarat. Lucia menjadi dirinya yang sekarang karena apa yang telah kita semua lalui, tapi sayangnya Luna telah sendirian sejak saat itu. Sebagai seorang pengikut, Gabriel hanya ingin memperbaiki segala ketidakpastian Luna. Gabriel khawatir hal itu akan menggoyahkan tekad jaringan Ascension. Jaringan membutuhkan agent dengan kekuasaan absolut. Keraguan dan belas kasihan bukanlah sifat orang yang berbakti. Gabriel pernah melihat kekuatan yang mengagumkan di dirinya, dan dia ingin melakukan beberapa tes kepada Luna agar kekuatan itu kembali, dengan alasan khawatir pada Luna. Kata-kata Gabriel sepertinya membuat Luna tidak senang, dan Luna sedikit menyeringai, dan bilang beritahu aku bagaimana Gabriel ingin melayani jaringan Ascension. Lalu Gabriel menunjukkan hasil karyanya pada Luna. Red Tide adalah perwujudan keinginan dari Punishing Virus. Mereka menunjukkan kualitas makhluk organik, yang berarti suatu hari nanti, virus Punishing akan hidup seperti manusia, dan yang Gabriel lakukan hanyalah mendorong proses ini, untuk memastikan makhluk hetero akan tetap berguna. Beberapa makhluk duduk di dekat kaki Gabriel, mendekati seperti hewan penurut dan patuh. Mereka adalah aset yang lebih baik dari Corrupted. Dengan adanya Red Tide dan para bonekanya, Corrupted akan menyebar ke seluruh dunia dalam waktu singkat. Begitu Babilonia lenyap, tidak ada yang bisa menghentikan kita. Itu sebabnya Gabriel mengusulkan langkah pertama dari rencana mereka, menggunakan Huaxu untuk menyerang Gestalt, menjatuhkan Babilonia dengan paksa. Jika harapan terakhir umat manusia jatuh, kita akan dapat melaksanakan rencana kita dengan lebih cepat. Namun rencana itu telah gagal, tapi Huaxu tidak mengecewakan sampai batas tertentu.
karena Huaxu Luna mendapatkan rahasia di balik perangkat Infer. Namun Gabriel tidak pernah menaruh kepercayaan pada orang luar, itulah sebabnya ia menyiapkan alternatif, dan itu yang selama ini Gabriel sembunyikan di bawah area inti. Luna mengetahui itu, namun yang Luna inginkan hanyalah hasil. Tapi sebelum kita melanjutkan, ada hal yang harus Gabriel yakinkan. Lalu saat Gabriel membisikkan perintahnya, makhluk hetero tiba-tiba meluncur ke arah Luna dan menyerang. Luna langsung diserbu oleh gelombang merah. Gabriel mengarahkan lebih banyak monster untuk menyerangnya. Ya mungkin ini yang Gabriel maksud dengan koreksi, memastikan bahwa Luna masih merupakan seorang agent yang absolut, dan Luna mengecamnya bahwa ia akan menyesal melakukan hal ini. Menghajar para makhluk hetero buatan Gabriel, namun dengan mudah dikalahkan oleh Luna, dan akhirnya Gabriel sendiri yang menghadapi Luna, dan sudah jelas Gabriel kalah olehnya. Pembantaian sepihak. Makhluk hetero bahkan tak bisa mendekati Luna, beberapa hancur oleh gelombang energi Luna, bahkan dengan lambaian tangan saja, dapat mengalihkan kesetiaan makhluk-makhluk itu, dan menyerang balik Gabriel. Gabriel dibantai hingga sekarat. Luna cukup kecewa kalau hanya ini saja yang Gabriel punya. Merasakan perbedaan antara tingkat kekuatan mereka, Gabriel berlutut tak terkendali, Luna pun turun, dengan ekspresinya menunjukkan rasa kasihan. Meski Luna belum memberikan hukuman apapun, Gabriel paham bahwa dia sudah kehilangan kepercayaannya. Dalam upaya untuk menunjukkan kesetiaan terakhirnya, dia menyerah dan membungkuk, dan bilang ini belum semuanya. Masih ada satu kartu lagi yang ia siapkan, sebuah kartu as yang terhebat, dan Luna meminta untuk menunjukkannya. Setelah menembus blokade, Grey Raven tiba di jembatan yang mengarah ke area inti. Rentang jembatan memanjang ke depan seperti tanpa batas, hingga mencapai kegelapan yang menyembunyikan struktur besar. Si Kikan melihat ke bawah jembatan dengan kedalaman tak terlihat oleh gelap. Yang terdengar hanya suara roda gigi yang berputar dan lampu merah berkedip. Di tengah jembatan berdiri sosok yang paling familiar dan menyusahkan. Yaitu Roland, lebih lambat dari perkiraannya. Sampai dia mau tidur dulu tadi, dia mikir kita tersesat karena gak sampai-sampai. Dan dia juga mikir kalau dia udah dikenal karena keramah tamahan. Dan cukup menyedihkan melihat teman-teman lamanya berkunjung tanpa menelepon dulu. Ditambah lagi dia mempermasalahkan soal ketuk pintu saat berkunjung ke rumah teman. Oh my god! Wow! Keren juga nih orang, Bang. Tanpa basa-basi langsung hajar aja lah, Meng. Grey Raven beralih ke formasi bertarung. Lucia menghunus pedangnya dan berlari ke tepi jembatan. Dengan dorongan jetpack dia langsung mendekati Roland, diikuti dengan peluru Lee dan laser dari Leaf. Roland menarik gun ke belakang dan menembak ke arah Lucia, memaksanya untuk menghindar, dan dalam jeda singkat itu dia juga mundur ke belakang. Yah udah baku hantam kayak gitu dia masih sempat bahas pidato yang belum selesai guys. Bertarung melawan Roland, sebuah bom meledak kurang dari 5 meter di depan si Kikan. Leaf segera membuka bidang pelindung. Roland mengambil kesempatan ini untuk mundur lebih jauh ke pintu masuk area inti, dengan serangan yang tak henti-hentinya dari Grey Raven. Dengan reaksi yang begitu santai, Grey Raven sadar bahwa ia menyembunyikan kekuatannya selama ini, dan Roland pun tersanjung mendengarnya. Ia selalu percaya bahwa ramah lingkungan adalah suatu kebajikan. Sekarang Grey Raven adalah tamu berharga Nona Luna, dan ia mengajak ngobrol sebentar. Ngajak ngobrol gak tuh? Yah Roland ingin memberitahu Lucia soal masa lalunya. Dan untuk Lee yang dulu seorang anggota Kurono, ingin memberitahu bagaimana teknologi di balik konstruk dikembangkan. Pertumpahan darah di balik tirai hanya kebohongan yang tak ada habisnya. Dan di sini Roland menceritakan soal kejadian di interlude Laurel guys. Dan masa lalu Lucia yang akan terungkap pada chapter ini. Namun Lucia tegaskan bahwa si Kikan orang yang berbeda, dan bahkan Roland mengungkit soal masa lalu Leaf. Manusia bahkan dengan senang hati akan menukar keluarganya sebagai barang dagangan. Namun si Kikan juga tegaskan bahwa tak semua orang memiliki sifat seperti itu, dan pada dasarnya manusia dan konstruk itu sama. Namun Roland juga mengungkit soal penghapusan ingatan seolah untuk cuci otak, tanpa tahu sebenarnya konstruk yang melakukan itu semata untuk berjuang demi masa depan bumi. Roland masih menganggap semua kata-kata indah hanya karena konstruk masih berguna. Tapi bagi mereka Ascendant, semuanya adil dan jujur. Roland pun bertanya pada Lucia apakah sanggup menancapkan pedangmu itu di hati Luna? Namun Lucia berbalik, mengabaikan pertanyaannya,
sebelum mengangkat katana ke arahnya lagi. Lalu obrolan mereka terhenti karena suara ledakan. Jembatan itu langsung bergoyang akibat gempa dahsyat, datang dalam gelombang, disertai cahaya putih menyilaukan dari area inti, lonjakan besar dalam gerakan gelombang energi dan reaksi punishing virus. Saya persingkat obrolannya karena semua yang Rowland tanyakan telah saya bahas pada chapter-chapter sebelumnya. Dan jawaban dari Grey Raven sudah terlihat dari ekspresi Lucia. Kecuali soal masa lalu yang ada pada Interlude Eclipse, nanti ada waktu untuk membahasnya. Dan soal masa lalu Lucia dan jawaban yang akan Lucia ambil, akan terlihat pada video ini. Jadi singkat cerita Rowland tahu sepertinya Gabriel telah memulainya. Dengan ekspresi yang berubah, dia berbalik dan membungkuk pada Sikikan seolah mau pamit. Rupanya percakapan persahabatan kita harus dipersingkat, dan dia melempar granat kejut ke arah Sikikan. Jembatan perlahan terangkat, kembali menuju area inti, dan kita tahu tak akan bisa melewatinya jika jembatannya naik. Semuanya langsung dengan gencar melakukan serangan terhadap Rowland, tapi itu masih gagal menghentikan jembatan agar tidak mundur. Rowland lolos lagi, namun kita sepertinya tahu bahwa Luna berada di area inti. Di sisi lain jembatan, Rowland terlihat berlari tergesa-gesa, sambil bergumam apakah Gabriel sudah mendapatkan jawabannya, dan melupakan betapa gilanya orang itu. Namun Rowland bertemu dengan Alpha. Alpha menganggap dia sudah berkhianat terhadap Luna. Dengan melepaskan Grey Raven, akhirnya mereka bertengkar tanpa Alpha mengetahui kejadian yang sedang terjadi di area inti. Karena tak mengerti dengan situasi yang sebenarnya terhadap Luna, Alpha menghalangi jalan Rowland dan menuduh padanya yang tidak-tidak. Padahal ia sedang khawatir dengan apa yang terjadi pada Luna sekarang. Rowland sampai tertawa dengan sikap Alpha yang seperti ini, seakan benar-benar Alpha tak mengerti dengan Luna sama sekali, dan Rowland menyimpulkan sebagai kakaknya Alpha tidak mengerti tentang apa yang diinginkan Luna. Bahkan Alpha sepertinya benar-benar tidak tahu bagaimana sifat dari jaringan Ascension. Rowland pun menjelaskan tujuannya. Yah jelas tujuan Rowland adalah mendapatkan apapun yang Luna inginkan. Dengan menghadapi pidato Rowland yang tak henti-hentinya, Alpha menghunuskan pedangnya dan menyerang Rowland. Kembali ke Grey Raven, granat setrum Rowland belum menimbulkan kerusakan pada Sikikan. Sepertinya dia hanya bermaksud menghambat laju saja, dan sekarang jalan menuju area inti diblokir. Tidak ada yang bisa kita lakukan dengan jarak yang sejauh itu. Kalau begitu tidak ada gunanya menunggu di sini. Mari kita kembali ke permukaan dan melihat apakah pasukan pendukung telah membawa perlengkapan yang bisa kita gunakan. Memang cukup kesal Rowland berhasil lolos lagi, dan apa sebenarnya yang dia cari? Ya udahlah nanti juga tahu. Ayo sekarang mundur dulu. Lift di area inti bergemuruh saat turun. Fluktuasi energi abnormal pada tubuhnya terlihat paling jelas selama pertarungan terakhir. Hal ini pernah terjadi sebelumnya, dan kini semakin sering terjadi. Meski belum menimbulkan masalah nyata, Luna sempat menemukan momen ketika dia tidak bisa mengendalikan kekuatannya selama pertarungan itu. Dia mengerutkan kening, diam-diam memeriksa tubuhnya, tidak mampu memahami dari mana anomali itu berasal. Sementara itu, Gabriel berdiri diam di belakang Luna, dan mengamatinya. Lift berhenti di tingkat paling bawah. Gabriel melepas topi dan memegang di depan dadanya, mengangkat lengan yang lain. Dengan sikap anggunnya, seperti pemain sandiwara, kegelapan terbelah seperti tirai di atas panggung, perlahan-lahan menampakkan wujud yang bersembunyi di kegelapan. Semua ini untuk jaringan Ascension. Nona Luna, inilah jawaban saya untuk pertanyaan Anda. Mencari cara untuk menyeberangi jembatan, Grey Raven telah kembali ke reruntuhan kota di luar, tempat pasukan pendukung telah mendirikan basis operasi sementara, memberi info pada Bridgette tentang situasi yang terjadi, beserta info soal jarak jembatan yang cukup jauh. Bridgette memberi saran untuk terbang saja. Mesin yang bukan biasanya dipasang pada konstruk karena mereka memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dan stabilitas yang jauh lebih sedikit. Baiklah, apa ini berbahaya? Bridgette pun tidak menjamin akan hal itu. Mungkin untuk konstruk dapat disesuaikan, tetapi bagi manusia, Sikikan tidak akan tahu jika tak mencobanya. Dan mereka pun sedang sibuk, jadi Sikikan disuruh menyesuaikan sendiri. Namun untuk beberapa kali percobaan,
Si Kikan akhirnya berhasil menemukan perangkat penerbangan yang cocok. Sekarang kita bisa menyeberangi jembatan itu. Baiklah, sekarang kita bersiap. Namun sebelum akan jalan seperti biasa, Bridget menyuruh kita untuk restock. Karena perjalanan pulang akan sulit, jadi bawalah lebih banyak perbekalan, ucapnya. Dan Bridget membawa Si Kikan ke tumpukan peti pasokan. Carilah yang paling cocok dan bawa sebanyak mungkin. Baiklah, terima kasih. Kalau begitu, ayo kita restock. Tapi anehnya saat lagi milih-milih kenapa tatapan Bridget jadi waspada gitu ya. Baiklah, persediaan medis sudah tersedia. Lift juga siap. Lee juga sudah. Lucia tersenyum sambil menyembunyikan senjata yang terlihat familiar. Baiklah, ayo berangkat. Berhasil melewati jembatan, dan area inti ada di depan. Begitu berada di dalam, bukan hanya Rowland saja yang kita hadapi, namun juga Ascendant lainnya. Jadi harus bagaimana menurutmu, Lucia? Yah, Lucia melamun, masih memikirkan apa yang dikatakan Rowland. Meskipun sudah melihat sekilas proyeksinya selama ini, Lucia masih tidak mengerti mengapa Luna mau menjadi agent. Dalam ingatan Lucia, dia adalah tipe orang suka membagikan makanan untuk anak-anak tetangga. Ya, andaikan kau tahu apa yang dialami Luna, Lucia. Ya itu yang dipikir. Lalu Si Kikan menawarkan apakah ingin membuka ingatan itu. Memasukkan catatannya di sini dengan tombak Fos. Berharap minnya tidak diubah oleh virus punishing seperti para corrupted lainnya. Kita telah melihat begitu banyak perubahan luar biasa dalam perjalanan, harusnya tak akan terkejut melihat perubahan lain. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya pada makhluk di bumi, jika dia telah sepenuhnya diambil alih oleh punishing virus seperti yang kamu katakan. Dan dia hanya meniru pikiran Luna, apapun itu, sebagai kakak, Lucia akan menghentikannya. Karena pasti begitu banyak hal yang terjadi selama kalian berpisah. Dan kini kedua kakak beradik ini menempuh jalan yang sangat berbeda. Lucia yang sedang mencari informasi tentang Ascendants, sambil mencoba mencari tahu mengapa Luna berubah menjadi Ascendants. Apapun jawaban yang selama ini disembunyikan darinya, hari ini adalah hari di mana semuanya terungkap. Mari kita mengungkap kebenarannya. Lucia mencengkeram senjatanya dan tersenyum pahit. Saat berjalan sesaat tiba-tiba, kita mendengar suara gemuruh mesin yang berjalan dari bawah. Suara mesin besar yang diaktifkan, datang dari pilar raksasa di area inti di depan. Kompleks industri bawah tanah sebesar ini harus terdiri dari platform lift elektromagnetik megaton untuk menghubungkan permukaan dan area bawah. Namun saat bergegas kita melihat proyeksi tanpa tubuh. Apakah Huaxu dengan wujud aslinya? Lucia dengan cepat mengulurkan tangan dan mencoba meraihnya. Namun malah tembus seperti megang hantu. Apakah ini proyeksi lain dari tombak Fos? Mungkin jenis yang sama yang kita lihat di reruntuhan. Lalu Huaxu melayang pergi, seolah membimbing kita lebih jauh ke dalam. Yah, mau tak mau harus diikuti. Tanah mulai bergetar setelah Huaxu memasuki alat melingkar, yang tampak seperti lift platform. Apakah ini salah satu jebakan Huaxu? Yah, tidak ada gunanya mencoba tetap aman di sarang musuh. Jika Huaxu ingin mencelakakan kita, itu sudah terlanjur dilakukan. Tapi, sementara semua orang masih ragu-ragu, platformnya bergetar dan mulai turun. Tidak ada waktu untuk disia-siakan. Kita tidak akan berhasil jika kita tidak naik sekarang. Ayo pergi. Jangan menahan diri. Gemuruh pelan mengikuti saat platform turun, semakin dekat dengan duel Ascendant yang ada di bawah. Rowland dan Alpha sedang bertarung. Rowland menghindari serangan. Namun pedang Alpha membawa energi yang kuat hingga meninggalkan luka di wajahnya. Dan perbedaan kekuatan mereka tetap membuat Rowland khawatir. Yah, mereka berdua masih nyeloteh terus. Yang satu terus berusaha jujur tapi menyembunyikan sesuatu. Dan yang satu sok tahu main ngecap gitu aja. Yah, obrolan mereka terhenti saat Grey Raven sampai. Setelah pengumuman dari Huaxu, lift platform mencapai lantai terendah. Rowland dengan santai bilang tugasmu telah tiba. Jadi dia permisi dulu. Enak banget dia mau cabut gitu aja. Tenang Meng, dia masih di situ kok. Untuk menunjukkan kesetiaannya, Rowland membagikan wawasan sederhana untuk Alpha. Hati-hati dengan Lucia yang sekarang, dia lebih kuat darimu Alpha. Yah, udah jelas Alpha nyepelein peringatan itu, karena udah menang 3 kali lawan Lucia. Dengan terus mengejek Alpha hingga kesal, ia berusaha menusuk Rowland, namun Rowland melompat ke dalam kegelapan.
meninggalkannya sendirian saat Grey Raven keluar dari platform, mengancam Lucia dan menawarkan kematian tanpa rasa sakit, sebelum melakukan kesalahan yang sama. Belum tahu dia bang. Ayo Lucia kasih paham dia. Gemuruh getaran rendah menandakan akhir dari turunnya platform raksasa tersebut. Huaxu segera meninggalkan lift, kita mengikuti dengan tetap waspada, berlari beberapa saat dan bertemu dengan Alpha. Proyeksi Huaxu berpindah ke sisi Alpha dan menghilang. Jadi jelas bahwa Alpha yang memerintahkan Huaxu untuk membawa kita ke sini. Berdasarkan lokasi sinyal, dia memegang kunci Huaxu. Memberi perintah terakhir pada Huaxu, Liv dan Li tiba-tiba terjatuh ke tanah. Tak bisa mengendalikan fungsi tubuh mereka, karena itulah salah satu kemampuan Huaxu. Tombak Fos adalah senjata sekaligus kelemahan. Huaxu selalu bisa menemukan cara untuk menyusup ke seseorang yang tidak siap seperti ini. Tidak lagi mampu menahan amarahnya, Lucia menarik katananya dan berlari menuju Alpha. Dengan kecepatan tinggi, kedua bilahnya bertabrakan dengan ping yang tajam, kerangka dan gaya bertarung mereka sangat mirip sehingga kedua petarung hampir saling bertautan. Tidak dapat dibedakan berdasarkan daya komputasi yang tersedia saat ini. Huaxu melakukan konfirmasi serangan, dan jangan lupakan ada sikikan juga. Lalu Alpha mengeluarkan perintahnya sambil melawan Lucia. Menggunakan tombak Fos, menyusup ke tautan sikikan, pengambilan alih berhasil, lalu sikikan kehilangan kendali atas tangannya, hingga mencekik diri sendiri. Sikikan mulai lemas saat oksigen semakin sedikit, meredupkan penglihatan, kekacauan menguasai pikiran sikikan, hingga tak bisa lagi berpikir jernih. Melalui tombak Fos, Huaxu telah menempatkan Mind Beacon sikikan ke dalam mind dari Corrupted di dekatnya, dan sekarang menjadi keadaan serius. Kemarahan Lucia membebani pedangnya dengan lapisan es, melompat dengan jetpack, dia menyerang dengan katana seperti badai salju yang mengamuk. Alpha yang tidak pernah mundur dari pertarungan, entah bagaimana dipaksa untuk mengelak dari serangannya. Dan saat serangan gencar Lucia terhenti, Alpha menyerang dengan pedang merahnya, setelah mengantisipasi gerakan Lucia. Kekuatanmu hanya membuahkan hasil dari kebohongan yang mereka tanam. Dan pedangmu hanya terhunus demi cita-cita leluhur mereka. Berapa lama lagi kamu bisa mempertahankan kepercayaan yang pada akhirnya akan mengecewakanmu? Suatu hari manusia dan Grey Raven akan mengkhianatimu lagi, dan kamu akan menjadi salah satu dari kami. Kata-katanya membuat Lucia bimbang sejenak. Dengan nada mengejek, Alpha menyeringai mengangkat pedangnya dan menusuk. Namun pedangnya hanya mengenai bayangan Lucia, menghancurkan kotak kaca yang ditinggalkan di sampingnya. Kamu benar, kita terlahir dari esensi yang sama, dan kita adalah orang yang sama. Seandainya aku belum pernah bertemu Grey Raven, aku mungkin akan berubah menjadi dirimu yang sekarang. Tapi aku telah memilih jalan yang berbeda. Bagi Alpha ketegasan Lucia tidak ada bedanya dengan ejekan orang bodoh terhadap kesalahan yang telah diperburuk, sekalipun kesalahan itu datang dari rekannya. Dengan marah menguatkan cengkeraman pedang dan melangkah maju dengan kecepatan kilat, pedangnya mengiris berbentuk bulan sabit, merobek segala sesuatu di antara dirinya dan Lucia, dan maju tanpa henti. Lucia segera menghindari serangan yang akan datang, tapi serangan Alpha yang tak henti-hentinya masih berhasil memberi beberapa luka. Liv mencoba peringatkan tentang sikikan yang hampir koit. Liv berhasil berteriak sekuat tenaga di bawah tekanan Huaxu. Melemparkan injektor ke tempat sikikan berada, berjuang untuk mengangkat dirinya sendiri, dan Li melepaskan beberapa tembakan ke arah Alpha. Menghentikan gelombang merah pada pinggangnya, memberi Lucia kesempatan untuk mundur. Lucia memanfaatkan kesempatan ini ketika Alpha menghindari peluru Li, untuk melompat menjauh dan bergegas menuju sikikan. Lucia meraih tangan sikikan dan dengan paksa melepaskannya dari tenggorokan. Menahannya di lantai, tiba-tiba, oksigen dan rasa sakit dari pergelangan tangan masuk ke dada sikikan secara bersamaan. Menyatu dengan pikiran yang kebingungan, seolah-olah membuat tubuh sikikan terbakar. Lucia terus memberi arahan, dan tangan sikikan diikat pada pembatas dengan pakaian pelindung oleh Lucia, dan sikikan berterima kasih. Alpha ngerosting, tapi siapa peduli, bahkan Lucia mengabaikan Alpha dan mengambil injektor dari Liv, lalu menusukkannya ke titik suntikan di jasmu sebelum melihat label di atasnya. Itu, obat penenang gabungan jangka pendek, dan Alpha menyerang lagi. Bilah es yang dingin tetapi tidak kejam, dan pedang merah menyala abangku, berbenturan dan berkobar, kedua pendekar pedang wanita itu kembali berselisih. Dalam persaingan, dalam keteguhan hati, dan dalam kemarahan.
Sikikan tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, mungkin batas antara rasa sakit dan persepsi telah kabur dalam mind, sehingga memperluas pemahaman tentang berlalunya waktu. Sikikan merasa seperti telah terkunci di dalam jurang maut, dilemparkan ke dalam gelombang corrupted yang dahsyat, seolah-olah ada tembok telah meredam suara pertempuran, dan jaring telah menutupi kebingungan. Segalanya menjadi kurang jelas dan menyakitkan. Di titik puncak ketidaksadaran, Sikikan mendengar suara yang familiar. Sebuah proposal untuk Grey Raven tentang jalur optimal menuju kemenangan. Siapa itu? Dalam penglihatan yang meredup, Sikikan melihat suatu bentuk, kenangan buruk yang berguncang seperti pantulan cahaya pada kaca patri. Reaksi instingtual yang intens telah mengingatkan Sikikan tentang siapa orang tersebut. Yaitu adalah Huaksu. Komandan Sikikan telah menemukan diskuise saya, menunjukkan pikiran yang stabil setelah dirusak selama 4 menit dan 32 detik, menunjukkan kemampuan luar biasa dalam membangun koneksi dan menentang korupsi. Berdasarkan hasil ini, saya berhipotesis bahwa Anda mampu terhubung dengan seorang Ascendant. Oleh karena itu, saya mengusulkan saran berikut. Mind, dengan memanfaatkan hubungan Anda dengan Lucia, yang berasal dari sumber yang sama. Apa pengaruhnya terhadap Lucia? Dengan Mind Alpha, dalam beberapa waktu Anda dapat membayar Grey Raven lainnya, dan tidak akan mempengaruhi Lucia sama sekali, dan Anda dapat menyerang Alpha sendiri. Saya tidak bisa melanggar perintah dari pengguna level 1, saya hanya bisa melakukan apa yang tidak dilarang. Apa yang perlu saya lakukan? Stabilkan Mind Lucia, dari interferensi Alpha, hal itu dapat memberikan izin yang sama dengan Alpha untuk mengakses Deep Mind. Pada tahap ini, hanya 2 orang dengan izin dan asal yang sama yang dapat melakukan sinkronisasi. Apa manfaatnya bagi Anda jika Alpha kalah? Saya tidak akan dihancurkan oleh Ascendant Alpha. Itu saja? Informasi lainnya dirahasiakan. Untuk mendorong tercapainya kesepakatan, saya dapat memberitahu Anda detail yang bermanfaat. Berdasarkan hasil simulasi, keputusan apapun selain kerjasama akan menyebabkan kematian Grey Raven. Ini adalah satu-satunya cara? Kesepakatan tercapai. Saya sarankan Anda untuk tetap terjaga, Komandan. Apa kau bercanda? Meskipun memprotes permintaan yang tidak masuk akal, dalam kesadaran Sikikan yang semakin memudar, Huaksu tidak lagi menjawab, berusaha untuk dapat mempertahankan fondasi yang stabil, dan berjuang agar tetap terjaga, sampai Huaksu siap. Lalu tidak jauh di depan Sikikan, ada pecahan kaca, sepertinya ini harus dilakukan dengan cara kuno. Menggunakan pecahan kaca agar tetap terjaga, pecahan itu melukai Sikikan, dan darah serta rasa sakit menarik kesadaran ke permukaan. Dalam keadaan trans Sikikan yang disorientasi, pengingat Hasen dari percakapan terakhir Sikikan muncul sekali lagi. Sebagian ingatan Lucia disembunyikan? Itu benar, sekarang bingkainya berisi data dari Alpha, mungkin inilah saatnya dia mendapatkan kembali seluruh ingatan. Awalnya Nicola menahan sebagian karena khawatir, dia percaya melakukan hal itu akan bermanfaat bagi perjuangan kita yang sedang berlangsung. Tapi itu hanya memecahkan masalah kita saat ini. Semakin lama ditahan, semakin mudah Lucia tersesat dalam kebingungan dan keraguan. Pak Hasen yakin ikatannya dengan Grey Raven dapat mencegahnya melewati masa itu. Pak Hasen telah mengirimkan kunci akses ke terminal Sikikan. Ini akan memungkinkan untuk menggunakan tombak Fos mengakses Deep Mind. Disitulah ingatan Alpha terkunci, dan gunakan di saat yang tepat. Karena Pak Hasen yakin Lucia tidak akan melewati batas itu lagi. Jika Lucia bertanya-tanya mengapa Sikikan tidak menunggu sampai ada ruang bernapas, itu karena Pak Hasen telah melihat terlalu banyak orang kehilangan nyawa karena mereka ragu-ragu, dan kita tidak ingin hal itu terjadi pada Lucia. Kalau begitu, tidak ada gunanya memilih waktu yang tepat, Pak Hasen benar. Tetapi, sebelum ingatan Lucia hilang, dia adalah anggota tim Grey Raven yang lama. Itu terjadi sebelum kalian bertiga menjadi bagian dari Grey Raven saat ini, bahkan tanpa Luna, saat ia tetap berkomitmen berjuang demi Babilonia, demi manusia dan teman-teman, sama seperti ia sekarang. Tapi sesuatu terjadi di celah ingatan itu, menyebabkan Alpha menempuh jalan yang dia lalui. Itu sebabnya Lucia tidak bisa memberikan janji, dan tak bisa membayangkan apa yang akan terjadi setelah Lucia mengingatnya. Sikikan telah melihat Lucia tumbuh selama berada di Grey Raven. Betapa jauhnya dia saat pertama kali Sikikan bertemu dengannya. Dari kekosongan itu, teringat saat pertama kali berkenalan.
Saat dia telah memperoleh kekuatan. Saat reseptor rasa sakitnya terputus. Di mana kita terus dapat menjalankan misi. Dan kehangatan. Janji inilah yang ingin aku hargai dan lindungi. Itu sebabnya aku tidak lagi memperlakukan diriku hanya sebagai senjata. Namun bukan berarti aku akan kehilangan keunggulanku. Hanya sekarang aku punya sesuatu untuk dilindungi. Aku tidak akan berhenti bertarung, seperti pisau tajam di dalam sarungnya. Lucia, aku percaya padamu seperti kamu percaya pada kami. Hampir tidak bisa berdiri, Shikikan mengangkat pandangan, dan melihat mereka berdua masih adu pukul. Tetapi Lucia mulai goyah karena serangan Alpha. Ya sepertinya sekarang saatnya mengembalikan apa yang menjadi miliknya. Saat Alpha melakukan serangan mematikan, sebuah peluru yang ditujukan padanya menghentikan serangan dan mundur. Menatap Shikikan dengan marah, tidak percaya Shikikan masih bisa berdiri. Berdasarkan stabilitas maksimum yang mungkin dimiliki oleh Mind Beacon, Shikikan seharusnya sudah menjadi psikotik sejak tadi, dan ini adalah fenomena yang tidak bisa dijelaskan oleh Huaxu. Lalu Huaxu bilang kepada Alpha bahwa Shikikan sedang mentransmisikan akses ke Deep Mind, dan penerimanya adalah Lucia. Namun bagi Alpha itu hanya akan menuju kekalahan Grey Raven. Menganggap Shikikan bodoh, tapi siapa peduli, pikiran mengigau dan rasa sakit fisik Shikikan terus-menerus berjuang untuk mencapai kesadaran terakhir. Menjaga agar tetap terjaga demi Lucia, dan visual Shikikan mulai menjadi kacau, namun tetap bertahan dan menjangkau Lucia. Cari tahu siapa dirimu sebenarnya. Aku percaya kamu akan kembali. Sama seperti kamu percaya pada kami. Memulai identifikasi. Komandan diidentifikasi. Shikikan. Peringatan. Mengirimkan akses Deep Mind. Mohon konfirmasi. Gasken. Peringatan. Penilaian risiko tidak lengkap. Potensi hasil yang tidak dapat diprediksi dan berbahaya. Mohon konfirmasi. Gaspol. Konfirmasi diterima. Memperbarui perjanjian. Pembaruan selesai. Otorisasi akses diubah. Penunjukan akses. Konstruk memori. Lucia. Baiklah, aku percaya pada Grey Raven dan Shikikan. Aku tidak tahu apa yang terjadi di celah masa laluku itu, tapi aku tidak pernah menyesal berada di sini bersama Grey Raven. Tentu saja kau tidak tahu penyesalan apapun, meskipun kau berpikiran picik. Alpha membungkuk dan melompat ke arah Lucia. Pedangnya mengarah ke Lucia, tapi Lucia melawan serangannya. Melawan serangan yang akan datang dengan pedang, katana mereka bertabrakan dalam percikan api yang berkilauan. Mungkin aku tidak tahu apa yang terjadi di masa lalu, tapi saya tahu apa yang terjadi di sini dan saat ini. Aku tidak menyesal bukan karena aku cuek atau bodoh. Itu karena setiap hari bersama Grey Raven adalah kenangan yang kusayangi. Tubuh mereka memar dan terluka akibat serangan satu sama lain. Namun tak satu pun dari mereka yang menunjukkan rasa khawatir. Sambil memegang senjata, mereka tak henti-hentinya mencari celah di antara nafas mereka untuk menyerang. Huaxu. Koneksi Mind disambungkan. Resonansi dimulai pada 5, 4, 3, 2. Direktori akses. Pembuatan koneksi Mind. Otorisasi akses berhasil. Mind cocok. Siap terhubung. Tersambung. Input diidentifikasi. Konstruk memori. Lucia. Alpha. Tidak. Aku akan memahamimu, dan kemudian aku akan melampauimu. Apapun yang terjadi di masa lalu, aku adalah diriku. Aku Lucia dari Grey Raven. Mengakses Mind. Dimulai. Memasuki Deep Mind, seseorang sepertinya sedang menunggu Lucia, dan Lucia menghampirinya. Lucia dari masa lalu, itulah sosok di mana Lucia belum terbelah menjadi dua seperti sekarang. Proyeksi masa lalu itu berdiri di tengah platform Deep Mind, perlahan-lahan terbagi menjadi dua proyeksi yang tampak serupa namun sangat berbeda, berjalan menuju arah yang berbeda. Tampaknya disinilah mereka menyimpang. Lucia bergumam ia akan menerima segalanya, rasa sakitnya, dan pilihannya. Dia berdiri di tepi tempat main mereka terhubung dan menjangkau Lucia di masa lalu. Saat dia menyentuhnya,
Mind mulai mengepul dan melonjak. Setelah meninggalkan kedua rekan satu timnya, Lucia bergegas ke tujuan secepat mungkin, namun yang tersisa hanyalah lautan reruntuhan, tanpa tanda-tanda ada yang selamat, mencari di mana komandan, tidak peduli berapa kali Lucia meminta tanggapan melalui komunikasi, tidak ada jawaban dari komandan. Lucia mulai merasa tidak nyaman, lalu Corrupted tiba-tiba muncul dari sudut reruntuhan. Cakarnya yang tajam hampir memotong Lucia yang tidak siap, dan segerombolan Corrupted mulai menuju ke arah Lucia dari segala arah. Hero, dia sepertinya selamat, dan seharusnya ada yang membawa dia pergi. Lucia mencoba terhubung dengan Hero sambil mengalahkan Corrupted di sekitarnya, hanya untuk menemukan saluran komunikasinya yang diblokir, meninggalkan audio yang mengerikan dari perintah sistem. Semakin banyak Corrupted yang terpikat oleh suara battle, mencoba mengabaikan spekulasinya agar bisa mencari Hero dan komandan, mereka pasti mengkhawatirkan Lucia. Dan kemudian dia mendengar suara tembakan datang dari suatu tempat di depan. Mungkinkah itu musuh misteriusnya? Ya, satu-satunya cara agar bisa memastikan adalah dengan mendekati sumber tembakan. Pertarungan sengit sepertinya tidak bisa dihindari. Saat dia berlari, Lucia memegang tangan kanannya yang gemetar. Dia tidak pernah takut berkelahi. Tetapi saat ini dia merasakan firasat buruk di dalam hatinya. Dan saat sampai, yang menunggu Lucia ketika dia tiba adalah konstruk Soulier yang terjatuh dan dilengkapi dengan paket jet jarak pendek, dan tidak berdaya. Itu Hero. Lucia membantu Hero yang masih bernapas, dan menemukan perangkat infernya telah rusak oleh tembakan. Mirip dengan apa yang terjadi pada Murol dan Sun, apa yang sebenarnya terjadi, dan dia mencari di mana komandan. Hero tak menyangka Lucia masih hidup. Namun ada suara yang bilang kenapa kamu tidak mati saja? Dengan diikuti sebuah tembakan dari belakang menembus kaki Lucia, dan cairan vital keluar, Lucia segera berbalik ke tempat asal tembakan dan melindungi dirinya dengan pedang dari serangan lain, dan melihat komandan membawa senjata berdiri di sana. Komandan Rafek, dasar Jangan salahkan aku atas kebodohanmu. Dan Lucia masih hidup, jadi kau bahkan belum mempertahankan kesepakatanmu. Kau bilang kalau aku memimpin mereka kepada Riot dan memancing kerusuhan para Corrupted ke sana. Orang-orang di Babilonia akan membiarkan putriku pergi. Tapi kau berbohong. Hero, apa yang kamu katakan? Apakah kamu orang yang membawa Corrupted kepada kita? Hero berbalik, dan tidak mampu menatap mata Lucia. Jangan terburu-buru Lucia, karena kamu akan menjadi yang berikutnya. Ini tidak akan berakhir baik bagimu. Oh? Bukankah kau yang memulai semua ini? Aku kebetulan bertemu dengan orang yang terinfeksi. Konstruk yang sedang menjaga kesadaran diri. Hero terdiam sejenak ketika mengucapkan kata konstruk, seolah-olah dia tidak dapat menemukan istilah yang tepat untuk menyebut makhluk unik itu. Aku tidak akan mengatakan apapun jika kau tidak mengancam putriku. Dia adalah seorang ascendan, itu yang dia katakan padaku. Bagus. Kau bilang kau membawa pasukan untuk mengalahkan ascendan ini, tapi kau di sini hanya untuk bergabung dengannya. Bagaimana kau bisa mengesampingkan hal seperti itu? Nyawa kita telah hilang. Semua karena pikiranmu rusak, menyebabkan ascendan mengamuk. Saat Hero berteriak, Lucia teringat kejadian mengerikan beberapa jam yang lalu, dan tidak ada yang selamat. Kalau kami tidak melindungimu, kamu akan... Hero menggebrak tanah dengan tinjunya karena sedih. Gerakan panik itu menciptakan beberapa air mata lagi di tubuhnya yang penuh bekas luka. Komandan, kamu bilang kamu akan bertanggung jawab saat kita kembali. Tapi sekarang kamu... Tidak ada yang akan tahu jika kalian semua mati. Sebagai satu-satunya yang selamat, aku akan menjadi komandan Grey Raven berikutnya, dan kau akan mendapatkan medali atas pengorbanan beranimu dalam melindungiku. Bukankah itu terdengar bagus? Rafek menyeringai sambil mengangkat pistolnya ke arah Hero. Namun Lucia melangkah ke depannya. Lucia. Komandan, kami di sini untuk menghancurkan Corrupted. Untuk merebut kembali bumi. Itulah impian yang dimiliki semua anggota Grey Raven. Aku dapat memahami mengapa kau ingin menjadi lebih kuat untuk mencapai impian ini. Tapi terlalu banyak pengorbanan. Kau harus berhenti melakukan kesalahan yang sama. Menanggapi tantangan Lucia, Rafek malah tertawa. Benar, penilaianku lah yang menyebabkan pembantaian ini. Dan jika kalian semua mati,
Aku bisa menyalahkan musuh, dan aku akan keluar dari sini tanpa rasa bersalah. Dengan histeris dia tertawa sambil menurunkan senjatanya. Komandan, masih ada jejak korupsi di pikiranmu. Ayo kembali ke pangkalan bersama kami sekarang. Corrupted? Tidak, aku tidak rusak. Justru aku tercerahkan. Alasan kita gagal kali ini adalah karena kita membawa terlalu sedikit tentara. Dasar sampah tak berguna. Itu sebabnya kita tidak bisa menjatuhkan Ascendan. Alasan kita gagal adalah kau. Jika kau tidak membuat koneksi yang tidak sah, maka lebih banyak lagi dari kita yang akan selamat. Begitu banyak dari kita yang percaya akan masa depan ketika bumi kembali menjadi milik manusia. Dan lihatlah kemana hal ini membawa kita. Apakah kamu masih percaya akan hal itu? Aku juga ingin membunuh semua koruptan, tapi itu tidak mungkin. Satu-satunya masa depan yang dimiliki manusia adalah masa depan yang dimiliki bersama dengan Ascendans, yang mengendalikan Punishing Virus. Pergerakan Rafek hampir tidak terlihat sebelum dia mengarahkan dan menembak ke Inver Device milik Lucia. Namun kali ini dia bersiap, dan memblokirnya dengan pedangnya. Lucia, kamu yang begitu kuat benar-benar menyebalkan. Untungnya perangkat Invermu masih terhubung denganku, dan ada sejuta cara untuk merusak konstruksi. Tiba-tiba, perangkat Inver Lucia mengeluarkan peringatan, Rafek telah menurunkan pertahanannya dengan akses komandan. Serangan langsung terhadap Mind menyebabkan Lucia sangat kesakitan. Kasihan, seandainya kamu mati di tangan Riot, kamu tidak akan terlalu menderita. Rafek perlahan mendekati dan membidik dengan pistolnya, tapi saat dia mencoba menarik pelatuk, lampu merah menyala. Lengan robotiknya terpotong rapi dan terbang ke udara, bersama pistol yang digenggamnya. Dan ia pun menjerit kesakitan. Mengapa? Kenapa kamu masih bisa bergerak? Lucia? Aku sudah terbiasa dengan rasa sakit seperti ini. Meskipun Punishing Virus masih sangat menyakitinya, tangan Lucia yang memegang pedang telah berhenti gemetar. Apakah menurutmu kau bisa menentangku? Aku sudah mengirimkan berita kematianmu, dan kau sendiri akan segera menjadi corrupted. Kau tidak akan pernah kembali ke Babilonia. Rafek berlari sambil memegangi lengan kirinya yang terluka. Namun segerombolan corrupted telah mengepung area tersebut setelah menyadari keributan itu. Lucia, cepat pergi. Kamu bisa membuatnya sendiri. Corrupted tiba secara bergelombang, Lucia dengan kakinya yang terluka berjuang untuk bertahan, bahkan dengan banyaknya musuh yang telah dia kalahkan. Dia tetap tidak dapat mengubah apapun, dan gerombolan Corrupted semakin banyak, siap untuk menghancurkan pertahanan Lucia. Hero memohon pada Lucia untuk pergi, karena tingkat korupsinya sudah di ambang batas dan akan menjadi Corrupted, dan memberikan dogtag miliknya pada Lucia. Sambil meminta permohonan terakhir untuk membunuhnya sebelum ia menjadi musuh. Berpikir sejenak apakah memang kita musuh umat manusia selama ini, saling menatap dan meminta maaf, sama seperti Murol dan Sun, dengan Hero yang sambil memperlihatkan senyum terakhirnya. Kami adalah pedang yang melindungi manusia, tapi dengan sedih Lucia melihat pasukan Corrupted yang mengelilinginya, berpikir harus menyelamatkan Sun dan Murol, dan setelah mengambil keputusan, Lucia mencoba membuat jalan untuk dirinya sendiri di dalam gerombolan Corrupted. Tetapi jumlah musuh jauh melebihi apa yang dia pikirkan. Meskipun masih tersiksa oleh Punishing Virus, Lucia terus menghancurkan musuh di sekitarnya. Saat sudah tak tahu kapan ini akan berakhir, dia melihat dua sosok familiar di tengah kerumunan. Mereka seolah-olah mengetahui kelemahan satu sama lain. Betapapun enggannya Lucia menghadapi kenyataan, tanda yang tergantung di leher kedua sosok itu menyeretnya kembali ke dunia nyata. Itulah Murol dan Sun. Lucia tidak bisa lagi memegang katananya, dan membiarkannya jatuh ke genangan lumpur merah pekat. Kotor dan ternoda. Tidak apa-apa, setidaknya aku diingat. Sekarang, izinkan aku melepaskan kalian dari cangkang yang terinfeksi ini. Sambil mengambil tanda rekan satu timnya, Lucia pun berbalik dan melihat ke arah Corrupted yang mendekat. Hari ini berapa banyak dari mereka yang telah mengalami hal ini terjadi, sehingga menyebabkan mereka tertular? Mereka dulu percaya pada seseorang,
bernama Rafek, dan Komandan Grey Raven itu percaya bahwa Lucia akan menjadi prajurit terkuat melawan Corrupted. Mereka bertarung bersama, bahkan Komandan Rafek memberi wejangan jika Lucia tersesat, Grey Raven adalah tempatnya berada, satu-satunya orang yang tidak pernah mengkhianatinya, yang tidak pernah meninggalkannya, yang dulu mereka membuat janji sebelum dirusak. Namun cairan vital dalam tubuh Lucia perlahan-lahan berkurang, karena tidak dapat menopang tubuhnya. Dia perlahan-lahan roboh karena dinding reruntuhan yang rusak. Manusia, apakah mereka benar-benar layak mendapatkan perlindungan kita? Berkata seperti itu sambil memegangi dogtek semua rekannya. Lucia bergerak maju sambil memikirkan Luna. Hal itu mungkin dipengaruhi oleh kerinduan, lalu Mind tumbuh dan memblokir semua jalur di sekitarnya. Lalu bayangan Luna muncul tepat di depan Lucia. Meskipun Lucia tahu bahwa itu hanyalah proyeksi kesadaran, dia tetap tidak bisa menahan diri untuk mendekat. Proyeksi Luna membujuk Lucia agar tetap di sini bersamanya. Dan Lucia pun menyesal telah membiarkan Luna untuk menjadi konstruk sendirian. Namun Lucia paham jika ia meraih tangan itu, dia akan menjadi Alpha yang kedua. Memahami perasaan Alpha, Lucia paham jika ingatan ini tidak dirahasiakan darinya. Ia pasti akan memilih jalan yang sama dengannya. Tapi Lucia juga tahu, bahwa memilih jalan yang sama dengan Alpha, ia tak akan mengubah apapun. Mendengar jawaban itu, Luna menghela nafas, lalu sekelilingnya berputar dan bergeser. Dan entah bagaimana Lucia kembali ke titik divergensi awal dan bertemu Alpha berdiri di ujung sana, dan menatapnya. Alpha bertanya apakah Lucia sudah bertemu Luna? Lalu Lucia hanya diam, dan Alpha berlari dengan pedang ke arahnya. Dan saat bilah mereka bertemu, memicu energi dalam Mind dan bergetar seperti gempa. Menyebabkan pikiran dan ingatan mereka saling terkait dan kusut, pecahan ingatan mereka melintasi batas di antara mereka, seperti pecahan kaca yang jatuh dan pecah, berhamburan di depan mata mereka, sekaligus tak terhitung jumlahnya, kenangan familiar namun asing memasuki pikiran Lucia, dan harapan yang pernah menjadi miliknya. Memasuki kenangan Alpha, ia menghampiri konstruk Babilonia yang sedang berdiskusi soal kejahatan seseorang. Lalu seorang konstruk menghampirinya dan menyangka bahwa Alpha adalah seorang konstruk. Alpha pun menanyakan konstruk tentang Murol dan Sun. Menurut laporan yang konstruk itu dapat mereka telah ditarik kembali, dan belum pernah melihatnya lagi. Namun dengan cepat konstruk itu sadar dengan wujud Alpha yang seperti Corrupted. Lalu Alpha dengan cepat memegang gagang pedangnya dan membuang senjata mereka, memberi peringatan agar mereka pergi dari sini, sebelum ia berubah pikiran. Harapan yang tak berbalas. Rowland memberitahu Alpha soal kejadian yang menimpanya, dan sepertinya Babilonia menyembunyikan hal tersebut dari publik. Bahkan di sini Rowland mendapatkan informasi bahwa Lucia Clone, atau Lucia yang saat ini, telah menjadi bagian dari Grey Raven yang baru, dan hal tersebut semakin memancing emosi Alpha, membuat ia semakin benci dengan manusia. Padahal dia dulu juga manusia loh, malah jadi kayak benci diri sendiri. Yang lu bilang ada benarnya Meng, cuma buat kondisi Alpha yang sekarang udah gak bisa dibilang gitu sih. Alpha bertemu dengan konstruk yang ia tanyakan info soal Murol dan Sun sebelumnya. Namun sekarang telah menjadi Corrupted, Alpha menyangka sepertinya ia juga dikhianati, karena hanya ia sendiri di sini. Kekecewaan serupa ini menghambat jalan Alpha, sebuah harapan yang menyala lalu memudar, keputusasaannya seperti jamur yang dijatuhkan di cawan petri, berkembang biak dan memakan. Inilah sebabnya mengapa punishing diperlukan. Walau hal-hal tersebut memuakkan, manusia tidak akan pernah mencapai masa depan yang lebih baik, namun setidaknya Alpha tidak akan dianiaya lagi, dan dirinya yang lain tidak boleh menempuh jalan yang sama. Tapi Alpha tahu dia begitu setia pada para manusia hina itu, dan Alpha bertekad akan memperbaiki kesalahannya sendiri. Alpha bertanya pernahkah Lucia melihatnya? Tentu saja, aliran memori yang disebabkan oleh getaran tersebut memungkinkan Lucia untuk menyaksikan ingatan Alpha setelah titik divergensi, dan itu juga berlaku sebaliknya untuk Alpha. Namun entah itu Luna atau Alpha, terpilih oleh jaringan Ascension hanyalah permulaan, mungkin karena ingatannya yang tragis, atau mungkin karena pengalaman Lucia yang sangat berbeda. Alpha menutup matanya karena kesakitan. Alpha pernah seperti Lucia, percaya pada kebohongan mereka yang tidak jelas, namun kebenaran akan selalu terungkap,
daripada membiarkan manusia terkutuk itu menggunakanmu sebagai senjata setelah pengkhianatan mereka. Lebih baik Alpha memperbaiki kesalahannya sendiri, lalu Alpha melangkah maju, meninggalkan jejak api, dan lingkungan mulai bergeser dan berubah lagi. Alpha dengan sigap membuka matanya di ladang tandus yang terbakar. Dia merusak kesadaran Lucia. Ia tidak percaya koneksi Mind mampu melakukan hal itu. Koneksi Huaxu telah memutarbalikkan Mind mereka, tetapi kemarahan Alpha yang hebat menyebabkan perannya semakin berkembang. Tidak akan lama lagi dia akan menaklukkan Lucia. Mereka adalah orang yang sama sebelum titik divergensi. Meskipun jalan yang mereka ambil berbeda, hal itu tidak mengubah fakta bahwa struktur Mind mereka sangat identik. Api yang menyala abangku itu berdenyut, berubah menjadi lahar panas tempat keduanya berbenturan. Lucia memegang pedang, mengingat apa yang telah mendorongnya maju sampai titik ini, dan kepingan salju kecil muncul di atas lautan api di antara mereka berdua. Alpha masih meremehkan kekuatan Lucia dari emosi yang mendukungnya. Namun Lucia tidak menjawab, dia dengan lembut melompat menggunakan ujung jari kakinya, mengarahkan pedangnya di antara mata Alpha. Lalu ruangnya bergeser lagi tepat sebelum dia menyerang, menciptakan dinding batu yang menghalangi jalan dan serangannya. Dinding batu itu dengan mudah hancur karena kekuatan pedang Lucia, dan ia kembali mengangkat katana, menyadari lautan api itu telah berubah menjadi pemandangan yang familiar di dalam Kowloon Metropolis. Alpha bertanya kembali saat bertemu Luna. Yah tentu saja, dan Alpha nanya lagi, apakah masa kini dan masa depan yang Lucia lindungi adalah dunia yang akan meninggalkannya? Sambil menghindari cross-slash milik Lucia, ia memanfaatkan momen Lucia mendarat, mengambil pedangnya dan menggores lantai dengan cepat, memicu lingkaran api di sekelilingnya sebelum melemparkannya ke arah Lucia. Aku yang melarikan diri dari masa lalu tidak akan pernah mengalahkanku. Berbicara seperti itu sambil melompati Lucia, saat suara pertemuan pedang mereka bergema, proyeksi meja dan kursi di sekitar mereka hancur menjadi debu. Alpha berdiri tanpa berkata-kata di dalam asap, memusatkan seluruh energinya pada pedang, lalu menyerang Lucia yang mendekat dengan sekuat tenaga. Sekarang kamu hancur karena keraguan dan penyesalanmu, namun Lucia tegaskan tidak. Lucia tidak akan meninggalkan Luna, lalu meja dan kursi yang roboh muncul kembali di dalam proyeksi Kowloon. Semuanya terbang menuju Alpha, namun segera membalas dengan pedangnya, memotongnya menjadi beberapa bagian dan jatuh ke tanah. Namun yang terjadi selanjutnya adalah serangan dahsyat yang datang dengan seluruh energi yang telah dikumpulkan Lucia. Lentera yang digantung pada balok menyala karena percikan bilahnya. Mereka sekali lagi dikelilingi oleh lautan api. Lucia tegaskan ia akan menemukan cara untuk menyelamatkan Luna, dan itu sebabnya Lucia tidak akan kalah. Lalu embun beku yang dingin mengembun di pedang Lucia, dia mengayunkannya ke depan, dan gelombang es menyembur keluar, memadamkan api, membuka jalan es. Lucia menginjak jalur beku dan menuju Alpha, dan Alpha pun menjawabnya. Kepercayaan dan pengkhianatan, es dan api. Serangan yang berapi-api itu bertabrakan lagi di udara, menghasilkan gempa Mind kembali. Pecahan es berubah menjadi kepingan salju yang berhamburan saat pikiran Lucia jatuh ke dalam lubang tak berujung. Lucia menanyakan diri sendiri apakah ia masih tersesat? Karena tidak mampu menjawab pertanyaannya sendiri, Lucia terus terjatuh di kenangan masa lalu yang tak terhitung. Dan kenangan berharga muncul di depan matanya. Kenangan saat dia dan Luna berpelukan, kenangan ketika mereka meninggalkan biara bersama orang dewasa itu, kenangan saat dia menjadi seorang konstruk. Lalu saat suaranya bergetar, sesosok tubuh yang terbentuk oleh keceriaannya, dengan lembut mendarat di dasar lubang, gadis muda berkulit putih menerangi kehampaan hitam seperti bulan di langit malam. Apakah menurutmu semua yang kamu lihat adalah kebenaran? Cahaya merah muncul di sekitar Luna. Dia melayang ke udara saat pilar cahaya merah yang tak terhitung jumlahnya memancar dari bawah, dan kehampaan yang tadinya sunyi bergetar dan mengaum. Berfokus pada Mind Beacon, Lucia berusaha naik ke atas di dalam lubang gelap. Setelah melupakan keterikatan dan menerima penyesalannya, Lucia lolos dari jurang sebelum Mind bergabung melampaui titik divergensi. Lucia berhasil, penggabungannya belum melewati titik divergensi, dan kesadarannya belum terlahap,
dan Lucia menemukan Alpha sedang menatapnya dengan alis berkerut, dan Alpha mengencangkan cengkeramannya memfokuskan energi dan kemarahannya pada pedang, namun sedikit kelelahan muncul di wajahnya. Kamu juga terpengaruh oleh mind gempa? Sebelum kesadaranmu benar-benar larut, pikiran kita akan terjerat seperti simpul, saling mempengaruhi. Jadi suara yang kudengar saat gempa, itu kamu. Apa yang kamu dengar? Tunggu, tidak. Aku tidak peduli apa yang didengar orang sekarang. Katana Alpha telah mengumpulkan seluruh energinya, dan dia menyerang Lucia dan menyerang dengan ping yang keras, nyala api Alpha dengan mudah diredakan. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, Alpha tidak dapat memperluas apinya melampaui dirinya sendiri. Bagaimana bisa? Alpha, kamulah sebenarnya yang tidak bisa mengatasi penyesalan itu. Bagaimana mungkin aku masih memiliki penyesalan ketika aku sudah menemukannya? Karena kamu mengubahnya menjadi kebencian. Orang yang dimotivasi oleh kebencian adalah orang yang tidak bisa melangkah ke masa depan. Sekarang, kamu tidak akan dapat memblokir ini. Cahaya dingin berkumpul di katana Lucia, dia mengangkat kepalanya, tatapannya pada Alpha tidak lagi ragu. Bagus. Jika kamu ingin menggunakan koneksi untuk menggagalkanku, cobalah ini. Tidak, kamu tidak akan bisa. Mengumpulkan badai musim dingin, serangan Lucia tiba di langit yang penuh salju, hanya untuk Alpha agar tidak menghalangi atau menjauh. Namun di luar dugaan, dia menyelam ke depan dan memeluk Lucia. Katana menembus tubuh Alpha. Meskipun bentuk fisiknya tidak terluka di Mind, namun itu sangat menyakiti jiwaannya. Apa yang kamu lakukan? Alpha tidak mengatakan apa-apa, dia menggenggam pinggang Lucia dengan satu tangan dan menggenggam lehernya dengan tangan lainnya. Dan dengan Lucia di pelukannya, dia melompat dari titik divergensi. Alpha, apa kamu ingin menyelam lebih dalam? Harapanmu tidak akan menyelamatkanmu, jadi tenggelamlah dalam kebenaran sialan itu. Mind menanggapi kebencian Alpha dan mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar. Dan pecahan mulai berjatuhan di mana-mana. Aku tidak lari dari masa lalu. Aku telah menerima pengkhianatan mereka. Itulah sebabnya aku ingin melakukan perubahan. Tidakkah kamu ingin mengubah keadaan juga? Bukankah itu sebabnya kamu menjadi ascendant? Saat mereka terlibat dan berjuang, mereka sekali lagi jatuh ke dalam Mind. Memasuki Mind, menelusuri sekali lagi ingatan Alpha, betapa ia berjuang sekuat tenaga bersama tim demi manusia, menghadapi kembali kenyataan di mana ia harus kehilangan kawannya demi keegoisan seseorang. Dihianati oleh seseorang yang telah ia percaya, menghadapi begitu banyak kebohongan, hingga harus berpisah dengan adiknya sendiri. Namun Lucia dengan tegas bahwa ia telah menerima semua itu. Lucia tahu jika ia tidak bisa bangkit dari segala keterpurukan ini, ia tak akan bisa mengubah masa depan agar lebih baik. Lalu saat bertemu kembali dengan Luna, Lucia telah memutuskan untuk meninggalkannya, karena seperti ia tahu, jika ia terus berada di sini ia tak akan bisa menyelamatkan Luna. Dan saat Lucia melawan Luna, Lucia dari titik divergensi muncul. Ia berkata karena Lucia telah menerimanya dan semua yang terjadi, Lucia dari titik divergensi membantu Lucia untuk mengalahkan proyeksi Luna. Proyeksi Luna perlahan menghilang, namun Lucia berjalan mendekatinya, memeluk dan membelai wajah Luna dengan lembut. Luna bersandar pada Lucia, menggenggam tangannya erat-erat, hingga dia menghilang sedikit demi sedikit. Luna tersenyum dan memegang tangan Lucia kecil, yang dia ingat, dan keduanya berjalan pergi, sedikit demi sedikit, sosok mereka menyebar dan memudar, kembali ke dalam asal mereka. Aku yang berpura-pura kuat untuk melindungi keluargaku? Akulah yang menjadi senjata untuk bertahan hidup dan memiliki tujuan?
Aku yang mengasingkan semua orang karena pengkhianatan mereka? Aku yang ditemukan setelah bertemu dengan Grey Raven dan komandan yang baru? Masa lalu yang pahit? Pilihan-pilihan yang menyakitkan? Belayan yang lembut? Semua ini telah membuatku menjadi diriku sendiri dan mengantarkanku ke masa depan. Apakah menurutmu ada masa depan bagi manusia? Meskipun jalan di depanku tertutup kegelapan, aku akan tetap percaya pada secercah harapan itu. Bahkan dengan semua yang telah kamu pelajari? Ya, bahkan dengan semua yang telah aku pelajari. Lucia berbalik, dan dengan tegas dia berjalan menuju pintu keluar Main. Lucia membuka matanya dan menemukan Liv dan Lee sedang bertarung sengit dengan Roland. Karena menghadapi hanya mereka berdua, Roland tidak bertarung dengan serius, hanya seperti mengulur waktu. Loh, masih di situ dia, Bang. Yah, tadi kan dah gua bilang dia gak kemana-mana, Meng. Lalu si Kikan berdiri dengan banyak luka, seolah-olah baru saja melalui pertempuran yang mengerikan. Dan Lucia tersadar, dan khawatir melihat kondisi si Kikan. Namun si Kikan bilang bahwa itu cuma taktik. Namun tidak ada gunanya khawatir sekarang, Lucia harus membantu mengalahkan Roland, memberi Liv waktu untuk merawat si Kikan. Namun si Kikan menyadari, wajah Lucia sekarang terlihat lebih bertekad. Lucia pun mengangguk, ia belajar banyak dan kembali berkat main bikin si Kikan, dan tidak tersesat lagi. Lucia mengangkat pedang dan mendekati Roland, tetapi Roland segera melambaikan tangannya dan mundur. Ya, orang satu ini dari dulu emang gak serius kalau berantem sih. Ya itu yang dipikir. Namun sepertinya tebakan Roland benar. Lucia yang sekarang lebih unggul dari Alpha, ya karena dalam pertarungan main Lucia yang menang, namun pertarungan di dalam main telah berdampak buruk pada Alpha, dan masih bisa berdiri dengan amarah di matanya, menarik katana dari lantai dan menyerang Lucia. Namun beberapa tembakan tiba-tiba datang dari titik butanya, memaksanya mundur. Lee meminta Liv untuk tahan dia. Lalu sebuah bola gelap muncul di dekat kaki Alpha, menciptakan tarikan gravitasi yang membuatnya tidak stabil dan menyebabkan dia terjatuh. Alpha bertanya pada Huaxu, namun ini adalah batas daya komputasinya. Mencoba merilis kembali pun diganggu oleh Lee dan Lucia, dan Alpha tak menyadari Lucia mendekat dengan cepat. Lucia menendang perutnya dan memaksa mundur. Saat Lucia hendak melancarkan serangan mematikan, sebuah pisau rantai muncul dan menangkis serangannya. Roland senang mengatakan bahwa akulah yang kalian cari, tapi kalian pasti menyadari ada yang tidak beres. Masih ingin membuang waktu di sini bukanlah ide yang bagus. Sementara anggota yang lain kebingungan, hanya si Kikan yang merasakan ada situasi yang mendesak ada di area inti, dan Roland pun berterima kasih karena sudah menyadarinya. Memberi petunjuk pada Grey Raven dengan arah yang harus dituju, dan kita harus berpisah di sini. Dan sebagai hadiah perpisahan, Roland melemparkan kunci Huaxu pada si Kikan. Yah, Alpha semakin mengecap Roland pengkhianat, tapi semenjak Alpha memasuki DeepMind, komputasi Huaxu sudah lama tak efektif, dan Roland mati-matian melindungi Alpha saat ia tidak sadar, dan bilang kita sudah terlambat sekarang. Lucia bertanya apa yang ia rencanakan? Yah, jawaban itu ia simpan untuk pertemuan kita berikutnya. Sekarang pergilah atau kalian tidak akan tiba tepat waktu. Roland memberi isyarat pada si Kikan. Si Kikan pun mengerti dan segera membawa Grey Raven pergi. Tersisa Roland dan Alpha. Berkat Lucia, Roland berpikir mungkin ia bisa menghadapi Alpha sekarang. Menanyakan Roland sekali lagi apa tujuannya. Dan Roland berhenti tersenyum, aku hanya menginginkan satu hal. Tapi memberitahumu sekarang adalah tindakan yang sangat bodoh. Dan Alpha pun mengancamnya lagi. Dan chapter 13 part 3 pun selesai. Cukup banyak informasi yang kita dapat di sini. Salah satunya yang paling utama ialah ingatan Lucia. Jadi sekarang kita tahu bahwa Lucia telah dikhianati oleh komandan Grey Raven terdahulu yaitu Ravek. Dengan kejam ia melakukan itu untuk mempromosikan diri sendiri, dan berkomplot dengan musuh. Yah, kalau kita lihat dari chapter-chapter sebelumnya, Ravek bukan satu-satunya orang jahat yang berkhianat. Orang-orang seperti itu tidak hanya di satu sisi, tapi di sisi musuh pun mungkin juga ada yang seperti itu. Dan kita juga dapat info penting soal jaringan Ascension, tahap bagaimana seseorang bisa menjadi Ascendant, dan Luna yang merupakan seorang agent,
Dan dari spekulasi Grey Raven pun sepertinya agent bukan hanya Luna saja. Ya sebenarnya masih banyak yang ingin saya sampaikan. Cuma karena target saya untuk mengejar patch global dulu jadi saya akhiri video ini. Dan untuk para Sikikan jangan lupa like-nya ya guys. Dan sampai jumpa lagi di next chapter. Salam online Sikikan.